Pemirsa, sampailah kita pada resep kita yang ketiga, yaitu soto kudus. Ini resepnya sederhana, tapi rasanya luar biasa. Apa bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk memasak soto kudus? Mari kita lihat. Ayam kampung, terus kemudian ayam kampung yang kita sudah suwiri, seperti itu juga. Kemudian bumbu yang dihaluskan dari bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, kemudian ketumbar, jintan, dan bumbu kaldu Indofood rasa ayam. Nah, kemudian racikannya adalah jeruk nipis, kemudian kita menggunakan toge, seledri, kemudian bawang putih yang sudah digoreng, telur, dan bumbu yang tidak dihaluskan adalah jahe dan serai. Nah, kita mulai saja resep soto kudus. Bagaimana bahannya? Mudah kan? Nah, gimana kalau sekarang kita ke proses memasak soto kudus tersebut ya. Kita nyalakan kompor kesayangan ibu-ibu sekalian, yaitu kompor gas Rinnai. Awet bisa sampai 10 tahun ya ibu-ibu ya. Dan ini enaknya di sini dia pakai anti lengket. Kalau kita kotor tinggal dilap saja tanpa susah-susah harus dicuci ya. Setelah kita panaskan kompor, nah ini Anda juga bisa melihat penggorengan saya dari Fancy yang terbuat dari murni aluminium dan sudah dilapisi dengan anodize, dengan sistem anodize yang memperkecil pori-porinya hingga tidak lengket lagi untuk memasak ya. Kemudian kita masukkan minyak kesayangan kita, yaitu Vilma, yang mengandung beta karotin vitamin E dan non kolesterol. Kenapa non kolesterol? Karena dia terbuat dari bahan alami atau dari tumbuh-tumbuhan. Nah, setelah dia sudah mulai panas, nanti kita bisa masukkan bumbunya. Tapi terlebih dahulu, kita masukkan ayam dalam rebusan air ya. Jadi kita rebus ayam seperti ini. Ya. Dengan air yang mendidih. Kemudian kita ambil bumbu kaldu Indofood rasa ayam kita masukkan ke dalam rebusan dari ayam. Supaya ayam berasa sedapnya dan menggunakan bumbu kaldu Indofood ini semakin mantap rasanya ya. Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga harum dan matang. Iya, seperti ini. Jangan lupa pemirsa, Anda harus benar-benar menumis bumbu ini hingga harum dan benar-benar matang. Karena kalau tidak harum dan benar-benar matang, Anda akan mendapatkan rasa soto yang kurang enak karena bau mungkin bumbu-bumbu yang masih mentah atau bumbu yang belum sedap ya. Tumis seperti ini. Kemudian tak lupa masukkan serai dan jahe. Iya, kita tumis lagi sampai benar-benar kita dapatkan aroma yang kita inginkan. Gimana, mudah kan? Bumbunya sederhana dan bahan-bahannya sangat sederhana. Mungkin bagi pemula Anda yang ingin memasak, soto kudus ini tepat untuk Anda bisa coba memasak karena sangat sederhana dan mudah sekali. Iya. Oke. Ya. Bagaimana? Harum kan aromanya? Mungkin Anda tidak tercium. Kalau Anda ingin mencium, sekarang bisa memasak. Iya. Seperti ini, sudah harum, sudah sedap baunya, baru kita bisa pindahkan. Matikan kompornya. Kemudian kita tuangkan tumisan bumbu ini ke dalam rebusan ayam. Iya, seperti ini. Iya, seperti biasa kalau membuat kaldu atau membuat sup atau soto yang terbuat dari ayam maupun dari daging, usahakan merebusnya dengan api kecil dan temponya mungkin akan sedikit diperpanjang. Yang mungkin pemirsa biasa di rumah mungkin setengah jam sampai 45 menit, mungkin ini bisa 1 sampai 1,5 jam, bahkan lebih enak lagi kalau misalkan capai 2 jam. Kalau Anda pengen irit, tetap pakai kompor Rinnai, karena kompor Rinnai walaupun apinya besar, gasnya irit. Iya. Kemudian kita siapkan racikannya, yaitu kita ambil mangkok yang sudah berisi nasi seperti ini. Kemudian kita berikan tauge yang sudah diseduh. Seperti ini toge, kemudian ayam yang sudah disuwiri. Ya, soto kudus memang enak langsung disantap dengan nasi. Ya, jangan terpisah karena udah ciri khas dari soto kudus, yaitu dimasak atau dimakan, disantap maksud saya, langsung dengan nasi ya. Kemudian dia juga ciri khasnya juga ditabur bukan dengan bawang goreng tetapi bawang putih goreng. Ya. Kemudian daun seledri.
seperti ini. Kemudian sedikit jeruk, air jeruk, kemudian telur ayam, ya, dan sedikit kecap manis. Ya, siap. Kita berikan sekarang kuahnya, tapi terlebih dahulu kita masukkan sedikit garam dan gula pasir. Kenapa kita menggunakan gula pasir? Supaya masakan ini lebih sedap lagi. Nah, kita tunggu sampai masakan ini atau kuah kaldu benar-benar yang sesuai kita inginkan, aromanya sudah baik, kemudian rasanya sudah enak. Baru kita ambil racikan dari soto kudus tersebut, kemudian kita tuangkan kuahnya atau airnya ke dalam racikan dari soto kudus. Wow, siap untuk dihidangkan. Nikmat sekali.